Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fariska Abimanyu dan Anang Makhluk Prakoso dan Arif Rahman Sidik, yang ingin mempresentasikan jurnal teknik industri yang berjudul Digitalisasi dalam Pendidikan di Indonesia. Perkembangan di dunia terjadi begitu dinamis. Cepat atau lambat bukan hanya mempengaruhi namun mengubah gaya hidup masyarakat yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi digitalisasi pendidikan sekolah dalam menghadapi era revolusi 4.0 menuju 5.0. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur. Teknik pengumpulan dan menggunakan metode konten analis yang diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi artikel ilmiah, dokumen pemerintah, media massa, buku, dan sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini yang kemudian dianalisis menggunakan Polish Research. Hasil penelitian diketahui bahwa digitalisasi pendidikan sekolah penting dilaksanakan untuk 1. Kebutuhan ilmu yang meningkat. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 3. Membekali siswa dengan 4 kemampuan: kreatif, komunikatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. 4. Menunjang program pemerintah Merdeka Belajar yang dilaksanakan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Digitalisasi pendidikan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam menunjang proses pembelajaran secara virtual tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi pembelajaran melalui platform online yang dapat digunakan secara fleksibel. 1. Pendahuluan. Teknologi merupakan suatu bidang ilmu yang selalu berkembang. Rasa keingintahuan manusia membuat perkembangan teknologi seakan tak terbatas. Kemajuan teknologi pun berimbas pada setiap sendi kehidupan, sehingga segala kebutuhan manusia, baik sandang, pangan, papan, bahkan kebirokrasian dapat terpenuhi dan dipermudah teknologi. Dengan adanya inovasi yang selalu baru dari perkembangan teknologi menandakan bahwa manusia telah masuk di era digital. Era digital merupakan era di mana segala aspek kehidupan manusia telah dipermudah oleh kecanggihan teknologi yang berupa sistem digital. Firmansyah et al. 2023. Revolusi Industri 4.0 telah memicu hadirnya berbagai inovasi pada berbagai profesi, khususnya bidang pendidikan. Semua industri bergeser ke arah digitalisasi maupun virtualisasi. Pendidikan berada pada inkubator di mana masyarakat pendidikan mempunyai peluang menjadi seorang praktisi pendidikan yang berinovasi. Bahkan Kemenristek Dikti sudah membuat sebuah kebijakan di mana peningkatan dari kualitas pembelajaran bagi peserta didik menjadi fokus utama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 telah menuntut bidang pendidikan agar beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkannya sebagai sarana yang lebih canggih demi mendukung kelancaran proses pembelajaran. Hal tersebut oleh para ahli kemudian digunakan istilah pendidikan 4.0 atau education 4.0, yaitu istilah yang dipakai untuk menjelaskan macam-macam cara dalam mengintegrasikan teknologi informasi baik secara fisik maupun virtual dalam proses pembelajaran. Atau Firmansyah et al. 2023. Perkembangan teknologi saat ini dapat mengubah tatanan masyarakat yang awalnya lokal menjadi global. Pada saat ini, kecanggihan teknologi pada saat ini sangat memiliki manfaat bagi masyarakat, terutama untuk menghadapi era society 5.0 yang membutuhkan gagasan terbaru untuk preventif terhadap tantangan yang akan terjadi. Pemanfaatan teknologi yang semakin pesat ini dapat diberikan dampak kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Berdampak pula pada berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, serta tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dari Delia Maharani dan Latifah
Mainawati 2023. Program digitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek ini tidak akan menghilangkan proses pembelajaran dengan tatap muka karena pembelajaran tatap muka tetap penting dan tidak tergantikan. Adanya penerapan digitalisasi sekolah ini akan lebih fokus untuk memperkaya pembelajaran dengan konten-konten digital yang canggih dan menarik minat siswa. Program digitalisasi sekolah yang dilangsungkan pemerintah ini juga didukung dengan adanya peningkatan kompetensi guru, khususnya di bidang penguasaan TIK. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena guru merupakan ujung tombak yang menjadi penentu keberhasilan program digitalisasi sekolah. Dari Sutarsih dan Haryati 2024. Dua, dari metode penelitian, studi ini menggunakan penelitian deskriptif, di mana menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian perpustakaan, yang melibatkan analisis sumber penelitian sebelumnya yang relevan atau buku yang memberikan dukungan untuk penelitian. Analisis dilakukan dengan mengatur informasi dari banyak sumber yang relevan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang temuan penelitian. Setelah mengumpulkan data, para peneliti mengintegrasikan menggunakan prosedur dedukatif berdasarkan fakta umum untuk menghasilkan temuan tertentu. Selain itu, menggunakan pendekatan induktif untuk menilai kesimpulan dengan bergerak dari keadaan tertentu ke konsep abstrak atau dari pengetahuan tertentu ke prinsip-prinsip universal. Dari Sutarsih dan Haryati 2024. Lokasi dan subjek penelitian yang digunakan ada pada 3 sekolah yang berada di daerah Jakarta dan Bandung yang meliputi 12 guru dari berbagai mata pelajaran, 30 siswa kelas 10 dan kelas 11, dan 3 kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yang kami ambil yaitu dengan wawancara narasumber secara langsung kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Observasi partisipatif dengan penelitian mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan mengamati penggunaan metode digital. Studi dokumentasi juga diperlukan dengan berupa dokumen kurikulum, platform pembelajaran, dan kebijakan sekolah terkait digitalisasi. Teknik analisis data dan juga validasi data untuk memastikan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dari tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak, tantangan, dan juga efektivitas proses digitalisasi dalam dunia pendidikan, khususnya tingkat sekolah menengah. Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi 1. Menganalisis penerapan teknologi digital seperti learning management system, video pembelajaran, dan perangkat mobile dalam proses belajar mengajar. 2. Menggali persepsi dan sikap pendidikan dan peserta didik terhadap pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Mengevaluasi efektivitas digitalisasi terhadap pencapaian kompetensi siswa, interaksi guru siswa, dan motivasi. Mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses digitalisasi pendidikan, baik dari sini infrastruktur, kompetensi digital, maupun kebijakan sekolah. 5. Menyusun rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Masuk ke nomor 4 yaitu hasil dan pembahasan. Secara umum, digitalisasi dalam lingkup pendidikan merupakan sebuah kemampuan yang dapat menghasilkan perubahan dari berbagai sudut pandang dan proses pembelajaran. Perubahan tersebut berubah menjadi berbagai bentuk digitalisasi. Dengan perubahan tersebut menjadikan manusia menjadi lebih baik di mana manusia dapat berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, berpikir terbuka. Semakin meningkatnya mutu pendidikan dikarenakan kelancaran dari sebuah proses pembelajaran oleh Delia Maharani dan Latifah Mainawati tahun 2023. Pada nomor 5, masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi pendidikan itu sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik pada abad 21 ini. Sebagian aspek dalam kehidupan sudah berbasis digital. Dalam hal pendidikan, digitalisasi sangat berperan penting. Seiring perubahan zaman, kebutuhan ilmu semakin meningkat untuk memperluas pengetahuan.
perkembangan teknologi bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi terkait yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seorang guru berperan penting dalam hal tersebut. Oleh karena itu, pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin guna mengembangkan proses pembelajaran agar lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, hal tersebut bisa membantu pendidik dalam mengembangkan keterampilan peserta didik, yakni menjadi siswa yang kreatif, komunikatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Digitalisasi juga dijadikan sebagai jembatan untuk menunjang program pemerintah Merdeka Belajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 dengan judul digitalisasi dalam pendidikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.